Renungan Umat dengan judul Berdamai melalui bacaan Surat Filemon pasal 1 ayat 11-17 yang demikian. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi damai itu menjadi dambaan setiap insan. Damai itu terkait dengan suasana tentram, rukun, tenang, atau keadaan tidak bermusuhan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya pertengkaran itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat, keinginan, dan sebagainya. Meskipun demikian, bukan berarti suasana damai tidak bisa diciptakan. Mari melihat realita yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga atau dalam relasi pertemanan, yang terkadang ada gesekan atau selisih pendapat, sehingga menimbulkan ketidakakuran. Misalnya kakak berantem dengan adik, suami berselisih paham dengan istri, dan sebagainya. Tetapi tak jarang kemudian ada upaya untuk berdamai kembali. Mengapa orang memilih untuk berdamai? Tentunya mereka memiliki cara pandang yang mendasarinya, sehingga memilih untuk berdamai terhadap keluarga atau temannya yang sedang berselisih paham sehingga memunculkan pertengkaran. Cara pandang itu adalah salah satunya kasih. Mereka mengupayakan untuk berdamai, berhenti untuk bermusuhan, agar bisa kembali hidup berdampingan. Dalam perenungan firman Tuhan saat ini, ada narasi yang menceritakan tentang relasi antara Onesimus dengan Filemon yang kurang baik. Mari kita melihat siapa itu Filemon. Filemon adalah seorang Kristen yang kaya dan memiliki banyak budak. Ia dikenal sebagai pengikut Yesus yang setia dan sangat mengasihi jemaat Allah. Filemon juga adalah rekan sekerja Paulus, bahkan disebut sebagai teman yang terkasih. Sebagai seorang kaya, ada banyak budak yang bekerja untuknya. Salah satunya adalah Onesimus. Jadi Onesimus itu adalah budaknya Filemon. Mengapa relasi Filemon dan Onesimus menjadi kurang baik? Hal itu ditengarai karena budaknya itu atau Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon. Kemudian ia pergi ke kota tempat Paulus dipenjara.
Rupanya di ayat 18 Paulus menyiratkan bahwa Onesimus sudah merugikan atau berhutang pada Filemon. Ada yang menafsirkan bahwa Onesimus telah mencuri uang atau barang milik Filemon. Paulus memandang dari sisi lain terhadap diri Onesimus. Jika memperhatikan arti nama Onesimus yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berguna, Paulus memandang bahwa dia berguna oleh sebab imannya kepada Kristus. Paulus sudah memperkenalkan Kristus kepada budak itu, sehingga ia bertobat dan percaya kepada Kristus. Di ayat yang ke-13, Paulus menyatakan, "Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil." Paulus sebenarnya ingin menjadikan Onesimus rekan sekerja dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang. Tetapi ada rencana lain yang sudah dibuat oleh Paulus, yakni dengan mengirimkan surat kepada Filemon dengan tujuan supaya ia berdamai dengan Onesimus dan menerimanya kembali dengan baik dan penuh kasih. Sebenarnya secara manusiawi bisa saja Filemon sebagai orang kaya yang merasa dihianati oleh budaknya, toh masih ada banyak budak yang lain. Barangkali muncul juga keengganan dalam diri Filemon untuk berdamai karena ia merasa dirugikan. Di ayat 15-17, Paulus menyampaikan pesan pastoralnya demikian. "Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Paulus berharap Filemon bisa memaafkan Onesimus dan menerimanya kembali dengan penuh kasih, agar tercipta relasi yang damai. Bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih atau saudara yang terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sangat mengasihi semua orang-orang percaya atau jemaat Tuhan dimanapun berada, termasuk Onesimus. Paulus mengasihinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Paulus melihat Onesimus dengan cara pandang menurut Kristus, yaitu dengan cara pandang kasih. Dan ia pun mengharapkan supaya Filemon bersikap demikian terhadap Onesimus. Cara pandang yang demikian menjadi dasar terwujudnya perdamaian. Kita pun diingatkan untuk memandang sesama kita dengan cara pandang Kristus yang penuh kasih, agar kita mampu berdamai dengan sesama kita. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang kami rasakan dalam hidup kami. Terlebih ketika kami pada saat ini merenungkan firman-Mu. Mampukan ya Bapa, agar kami dapat menghayati teladan Rasul Paulus ketika memandang sesama dengan cara pandang Kristus yang penuh kasih. Tolonglah kami agar kami mampu memandang sesama kami dengan cara pandang kasih,
sehingga dengan demikian kami dapat mewujudkan perdamaian dengan saudara-saudara kami dan kami berdamai dengan mereka. Pada saat ini ya Bapa, kami juga memohon kepadamu melalui doa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pergumulan masing-masing. Mampukan serta kuatkan agar kami senantiasa berharap kepadamu. Terlebih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, pandemi ini belum berakhir. Kami memohon kekuatan-Mu. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, kiranya Bapa memberkati dan memberikan kesembuhan. Kami juga mengingat bagi anak-anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi. Mereka yang sedang melaksanakan penilaian atau ujian, yang sedang skripsi dan menyelesaikan tugas, kiranya Bapa menolong anak-anak-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKJ Jatimulyo. Kiranya Bapa memberikan damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan bagi kami semua jemaat-Mu yang terkasih. Demikian ya Bapa, doa yang kami haturkan di hadirat-Mu. Dengarkan dan sempurnakanlah. Kami menyerahkan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.